Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa semua dimanapun berada, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sehat walafiat baik jasmani maupun rohani, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai pada sore hari ini. Para hadirin semua, pemirsa semua dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kami dari Yayasan Tasamuh Indonesia Mengabdi Kabupaten Kudus akan melaksanakan acara yang insya Allah sangat penting, sangat bermanfaat untuk masyarakat umat Islam khususnya. Pada sore hari ini kami dari Yayasan Tasamuh akan melakukan dialog spesial dengan Romo Kiai Haji Ahmad Badri Bashir atau dikenal dengan Gus Badawi, yaitu putra dari almarhumlah Romo Kiai Haji Ahmad Bashir. Beliau sebagai pendiri Pondok Pesantren Darul Falah, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Nanti selama 1 jam kami akan berbincang-bincang wawancara spesial bersama Gus Badawi tentang kita akan meneladani bagaimana akhlak dan perjuangan almarhumlah Romo Kiai Haji Ahmad Bashir yang dikenal dengan nama Mbah Bashir. Ini Gus Badawi sudah bergabung bersama kita semua. Sebelumnya coba saya sapa dulu. Assalamualaikum Gus Badawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pripun kabari Gus? Sehat nggih? Tetap sehat nggih. Baik, nikmat. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Gus Badawi sudah bergabung bersama kita semua. Begini Gus, ini ya, Mbah Bashir begitu dikenal atau dipanggil para santri, itu kan seorang ulama yang sudah terkenal dari berbagai keilmuannya. Ini tampaknya memang kita perlu, Mbah Bashir itu perlu digali akhlak beliau, perjuangan beliau, supaya umat Islam Indonesia ini lebih mengetahui secara detail, secara mendalam seperti apa akhlak perjuangan Mbah Bashir itu dalam mendidik keluarga, dalam mengajar para santrinya, dan bagaimana sikap Mbah Bashir itu terhadap kehidupan masyarakat atau mungkin dinamika politik yang di masyarakat. Monggo kami persilakan Gus Badawi untuk menceritakan seperti apa sosok Mbah Bashir itu, Gus. Monggo Gus. Terima kasih. Cuma ini wawancara paling berat nih buat saya. Selama ini wawancara paling berat kalau suruh menceritakan keluarga yang di dalam, utamanya ceritakan Abah Kiai Haji Ahmad Bashir. Ya tentu yang bisa saya ceritakan yang saya alami, yang saya lihat. Kalau yang diceritakan orang lain nanti tidak akurat. Mbah Bashir itu seorang santri tulen. Ini adalah seorang santri tulen yang ngajinya tidak kemana-mana. Dengan misalnya orang kiai yang disebut Mbah Kiai Yasin di sini ini. Dia juga besar bukan di keluarga yang kaya raya. Setahu saya kegiatan beliau itu ya
kalau mulai subuh habis sholat subuh ya biasa ke makom. Jadi takdimnya kepada gurunya itu luar biasa, karena beliau anggap ilmunya Mbah Yasin itu memang diserap betul dan kiai-kiai lain. Sehingga kalau saya ditanya keistimewaannya Mbah Basir, yang paling saya lihat yang berbeda dengan kiai yang lain ya takdimnya dengan gurunya. Sampai Mbah Yasin meninggal pun masih ditungguin di makomnya setiap hari setelah sholat subuh. Itu biasanya beliau ziarah. Habis ziarah terus ngajar dengan santri. Dulu belum punya pondok Mbak Basir, meneruskan perintah beliau gurunya untuk ngajar di pondoknya, pondok Al-Kaumaniyah di Komplek A itu dulu yang ngajar Mbak Basir. Nah, setelah cucu-cucunya Mbak Yasin sudah mulai bisa ngajar, ya diberikan kepada cucu-cucunya untuk meneruskan balahnya yang menjadi amanat dari guru. Beliau juga seseorang guru di santri, juga sebagai bapak, bahkan teman, karena kalau malam itu kiai biasa, Bapak saya itu kiai biasa, artinya tidak terkenal di organisasi atau di politik atau di apa, ya adanya yang ngajar sama santri. Terus kalau malam kerja, petani nih andalannya, orang tidak punya, nah, anaknya banyak, pondoknya ya pondok murah, tani, ya, dan kalau malam nyuloh bareng, tahu nyuloh sampai ngerti nyuloh, nyuloh. Nah, yang paling menarik yang saya lihat itu Abah itu kalau sama anak-anaknya itu memberikan kesempatan yang luar biasa untuk kesenangan anak-anak. Saya pernah dikasih tahu sama beliau, amanat dari Mbah Yasin, Sir, kamu itu Sir, kalau sama santri yang welas, tapi kalau sama anakmu sendiri yang keras. Wasiat itu ya dilakukan betul dalam hal mendidik, tapi dalam hal hubungan antara bapak dan anak, luar biasa. Terhadap anak-anaknya tidak boleh susah. Ya contohnya dulu saya kalau ada bulusan itu ya supaya santri ngeterke bulusan. Ada dandangan ya supaya santri ngucapke dandangan. Kadang diantar adus kali mandi di kali diantar. Yeah. Terus dibikinkan itu apa? Mercon bumbung. Nah, kalau Ramadan itu mercon bumbung. Artinya suruh bikin mercon bumbung. Jadi tidak boleh anak itu tertindas, tidak boleh. Dan sifat tidak pilih kasihnya itu luar biasa. Sakoni bareng, mangan di pulau ke. Apalagi kalau melihat kesederhanaannya. Masya Allah. Jam 3 bengi, ngono ki wis tangi. Anak-anak santri yang di dalam yang pada puasa kadang disenggugai apa ya. Sama ngentepno banyu anget barang mae urung tangi. Mae urung tangi ki wis ngentepke banyu. Terus nek umbah-umbah agar baradus tiap habis mandi cuci pakaiannya sendiri, terus nyuci jariknya istri. Nyuci anak-anak. Kebiuri mandi dulu itu kan nimbo ya, di timbo. Anaknya banyak Yuri sebelum masuk di sekolah, Masya Allah. Itu apalagi ini hubungan keluarga, juga hubungan dengan santri, sifatnya yang ngaji, ya ngajinya pondok kan begitu, yainya cari uang sendiri. Itu waktu saya kecil melihatnya seperti itu. Dan alhamdulillah di daerah saya itu kan anak perempuan itu kan kayaknya tidak boleh sekolah dulu itu. Tapi bapak anaknya perempuan sekolahkan semua. Sekolahkan semua, diantar naik sepeda hotel. Alhamdulillah disekolahkan semua. Dan
Ya karena bapak itu ceritanya orang dulu kalau sekolah juara terus, ya anaknya katut juara terus. Ya gini Gus, saya membaca artikel Gus, ada artikel ini mau saya konfirmasi ke Gus Badawi. Mbah Basir itu waktu kecil itu sekolah di semacam sekolah dasar yang sekarang menjadi SD Negeri 1 Jekulo itu. Waktu itu. Memang selama di SD itu, saya membaca artikel ini selalu bintang kelas itu. Ranking terus itu. Sampai akhirnya mau diambil oleh sekolah, diminta jadi guru gitu. Kemudian Mbah Basir itu sowan ke Mbah Yasin untuk minta minta saran gitu. Dan ternyata Mbah Basir itu memilih nyantri daripada jadi guru di sekolah gitu. Ini memang kayaknya karakter santrinya memang sudah dari dulu memang sudah begitu ya, beliau tuh nggak suka sekolah formal tapi justru memilih di pesantren gitu ya. Itu gitu Gus, saya membaca artikel itu pribon Gus. Iya, kan ada salah satu temannya yang sering saya sowan namanya Bu Hindun. Bu Hindun itu ibunya Dr. Edris itu loh yang dosen UMK. Oh iya. Mbak Hindun itu, Bu Haji Hindun itu konco sekelasnya apa? Jadi ada saksi mengkonco sekolahnya. Dulu sekolahnya apa? Forvalk apa tuh namanya kalau cerita itu. Ya, Forvalk School. Memang. Nah, itu beliau memang juara kelas terus. Sehingga mau diminta untuk dijadikan guru setelah tamat itu. Iya. Itu seksinya Bu Hindun kalau cerita ngetepret begitu. Bapakmu ke nang Kang Basir ke awet dia pinter terus juara sampai apa dipek Pak Guru pedadekno guru. Nanging seneng milih ngaji melok Mbah Yasin. Nah, posisi parani royokan itu jadi ceritane royokan kepala sekolah karo Mbah Yasin. Ceritanya gitu. Akhirnya ya tetap ngaji di tempatnya Mbah Yasin diterke sama Mbak Kusno itu Husno saiki jenenge Mbah Muhammad Mubin iku omahe ya pinggir dalan Karang kono duwe ada langgarnya, ada bisnis jahitnya. Jadi terus akhirnya ngono Mbah Yasin. Habis Mbah Yasin terus mondok di Kudus, kenal sama pemuda itu ya ke Mbak Sirot dan lain-lain. Terus kembali lagi ke Mbak Yasin dan seterusnya. Jadi kalau sekolah pinter ya pinter. Modal utamanya itu beliau modal utamanya pinternya. Iya. Ini Gus, sekarang kita masuk ke keunikan pesantrennya Mbah Basir Gus ini. Pesantrennya Mbah Basir itu Darul Falah itu kan terkenal pondok Dalail Faidot, Dalail gitu ya. Ini publik mungkin bagi yang tidak mondok atau belum mondok di Darul Falah atau yang di Dalail itu mungkin masih perlu mengetahui apa sih Dalail itu gitu. Dan kira-kira itu seperti apa yang harus dilakukan ketika seorang santri itu nyantri di Darul Falah itu yang ingin melakukan Riyadhus Dalail Khairat itu harus seperti apa gitu, yang harus dilakukan para santri itu ketika nanti mondok di pondok panjenengan gitu. Jadi Mbah Basir punya pondok itu asal usulnya ya setelah ngajar di tempatnya Mbah Yasin itu pengennya ya karena banyak orang yang ngaji tempatnya Mbah Basir. Kemudian beliau pengen punya pondok. Nah pondoknya itu ya bikin kecil-kecilan, ini namanya Pondok Kulon dulu. Pondok Darul Falah Pondok Kulon. Karena juga ada yang pengen ngikut. Nah, karena Mbah Basir itu adalah santri yang taat kepada guru. Dulu itu kalau mau sedikit cerita ya, jadi tidak apa-apa ya. Kalau mau Mbah Basir itu tidak pernah bilang minta poso apa itu enggak. Tapi kalau habis poso selesai minta lagi nyuwun siam Mbah, nyuwun poso malih Mbah, sampai runtut dari awal sampai akhir. Sehingga jadi santri kinasihnya Mbah Yasin dan seterusnya, dan sebanyak orang yang menceritakan itu. Nah, kemudian punya pondok sendiri itu akhirnya di rumah ngajar sendiri, dan beliau ditunjuk oleh Mbah Yasin dan Mbah Madun Pondoan
untuk mengijazahkan apa saja yang telah diijazahkan. Sebelumnya yang tidak berani, apa itu gurune. Nah, maka beliau menjadi mujiz Dalailul Khairat secara umum, baik untuk yang anak santri maupun yang orang-orang lain, para tamu santri luar yang pada minta ijazah Dalailul Khairat. Nah, sebenarnya tidak hanya Dalailul Khairat, ada doa-doa, ada hizib-hizib, ada Al-Quran, banyak sekali. Cuma yang terkenal nanti amalan para santri itu ya biasanya Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu kitab yang dikarang oleh Sayyid Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli yang di Jazula lebih pas, yang kemudian sekarang dimakamkan Marrakesh. Kebetulan kemarin saya berkunjung ke sana melihat makomnya dan berziarah. Beliau itu memang sering terkenal ziarah di kuburan-kuburan dan di tempat aulia-aulia. Beliau senang baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Anehnya itu bisa cerita. Bahasa itu aneh bisa cerita. Nah, Dalailul Khairat di pondok saya ini sudah menjadi kebiasaan. Bahkan kalau pangandikannya Mbah Kiai Sa'roni itu pemuda, cah nom-nom di kalangan santri, khususnya di Karsianan Pati, kenal dengan Dalailul Khairat Mbah Basir. Nah, cara melakukannya itu untuk santri-santri dan yang lain, kalau ijazah biasanya ditanya, sudah pernah puasa apa belum? Nah, umurnya berapa? Jadi tidak sembarangan masuk. Nah, terus siap pirit apa enggak? Punya istri apa enggak? Kalau puasa punya istri ya harus izin sama istrinya. Nanti kalau minta siang-siang gimana? Atau mengurangi kekuatannya untuk apa bekerja. Iya. Hanya biasanya terus ditanya. Nah, awal yang dimulainya harus puasa dulu. Puasa padang hati, namanya padang hati. Apalnya pakai inna fatahna laka fatham mubina dan seterusnya. Setelah padang hati 7 hari nyireh. Nyireh itu tidak boleh makan minum yang mengandung nyawa selama 7 hari. Termasuk rasi tidak boleh, moto tidak boleh, dok tidak boleh, apalagi kulitnya. Itu setiap orang yang mau dalail harus seperti itu, Gus ya? Harus diawali dengan itu. Diawali dengan itu. Setelah inna fatahna, ini tertibnya. Kadang-kadang tamu itu kan tidak tertib, pokoknya minta apa itu kan murah. Ya. Nah saya yang dihentikan ini, kayak aku yo tertib yo. Sejak kelas 5 SD saya sudah mulai puasa. Anak-anaknya juga begitu, tertib. Nah, setelah inna fatahna baru pola musa, tulak sihir. Aja sampai santri gue ngelibak mergo perkara sihir, jatuh karena sihir jangan. Makanya puasa tolak sihir. Ya 7 hari nyireh, apalnya pola musa majitum bisikhir innallaha sauqilhu innallaha la yuslu amal mufsidin seterusnya. Itu juga nyireh 7 hari. Nah, diajari nyireh supaya nafsunya ora patek. Nanti itu soal penjelasan lain. Setelah 2 hal itu baru diperkenankan puasa Dalailul Khairat. Dalailul Khairat kitab sholawat yang terkenal biasanya dibaca saja. Biasanya dibaca saja. Ada berbagai guru lah. Ada yang puasa 3 hari, ada yang puasa 7 hari, ada yang puasa 41 hari. Tapi di sini di tempatnya Mbak Basir yang spesial itu adalah puasa 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, kecuali hari raya dan tasyrek. Kecuali Ramadan, karena Ramadan itu adalah puasa wajib, puasa syar'i yang tidak boleh dirangkap dengan puasa sunnah yang lain. Nah, kenapa ada 3 tahun? Ya itu karena guru. Aku yang lain 3 tahun, tapi saya dikasih 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Kok gitu, Pak? Iya, aku biar laku nengono, wis yang kaya aku, Pak. Itu bahasanya Bapak seperti itu.
Oke, Gus, saya ingin konfirmasi, diminta penjelasan itu. Ada kesan atau keyakinan begitu, Gus, bagi orang yang sudah dalail 3 tahun, apalagi sampai 3 tahun, itu punya keyakinan keberkahannya itu semuanya akan dapat, ilmu akan dapat, kekayaan akan dapat, pangkat juga dapat. Ini sebenarnya bagaimana, Gus? Itu mitos atau fakta dalam bahasa anak muda begitu itu? Ya, bagaimana tidak dapat? Yang dibaca itu sholawat di sini. Orang yang menginginkan kebutuhan, ya falyusalli alayya, Rasulullah bilang begitu. Orang yang ingin mendatangkan kebutuhannya, ya berselawatlah kepada saya. Dan kitab sholawat ini dikarang tidak hanya dikarang saja loh oleh Habib Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazari, ditoponi 13 tahun di dalam gua. Ditoponi, makanya santri itu biasanya amaliyahnya Al-Quran, nah itu Dalailul Khairat, terus Manaqib Syekh Abdul Qadir gitu kan. Iya. Jadi, nah kenyataannya orang-orang yang mudawamah, istiqomah, membaca Dalailul Khairat itu hal-hal yang diinginkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai ditirakati dengan kebeningan hati. Ya tentu saja kadar kiranya ya Allah yang menentukan. Karek kangelane ya apa cara wong Jawa. Bahkan Bapak Basir ngendikane karo santri-santri, nek panjang wedo kangelan urip perkoso urip kebuk dalaile. Maksudnya kebuk dalaile suruh mirit. Itu dari dulu ke dulu begitu itu. Di sini juga kalau saya pernah jagung sama Gus Afif, Abidin Hanafi kan dia juga puasa. Di sini ini rata-rata anak-anak kiai puasa. Dia bilang, "Deloken sing poso karo sing ora, uripe enak ndi." No. Kalau saya sih enggak gitu. Yang jelas uripku kepenak, adik-adikku kepenak, santri-santriku kepenak. Ya memang tidak ngoyo. Santri-santri Mbak Basir sebenarnya dadi wong. Dadi apa wae sebenarnya ilmune dimanfaatno. Raketan setahun sepisan di ngamalno, nek kepengen memahami ilmu. Ora dijarno ngono kuwi, Pak aku ngono kuwi carane. Selain ini Gus, selain kitab Dalailul Khairat, pesantren Darul Falah itu kitab apa yang menjadi prioritas yang diajarkan Gus selain Dalail? Jadi kalau pelajaran pesantren ya biasa tafakuh fiddin. Di pondok pesantren saya ini sudah lama ada takhasus. Takhasus itu khusus sekolah pondok mulai kelas 1 sampai kelas 6 dengan jaminan iso kuwi ya iso maca kitab. Yang kedua ada musyawarah, ada sawir. Tawaroh, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Takrir, ada sawir berjenjang. Ada juga setelah kelas 6, itu mereka saya minta untuk masih ngaji di sini sekaligus mengajar di takhasus selama 4-5 tahun. Kemudian saya berikan titel mereka sebagai santri luhur. Jadi sebelum ada Ma'had Al-Ilmi kami sudah bikin santri luhur. Makanya santri di tempat saya itu santri gede-gede, selain kalau kuliah kan bisa di tempat lain, kalau sekolah kan di tempat lain. Mbak Basir kan mendirikan juga sekolahan Madrasah Sanawiyah dan Aliyah. Nah, kalau mereka pada kuliah ya di IAIN, di UMK, seperti tempat ente itu. Nah, tapi untuk di takhasus, santri Darul Falah wajib takhasus. Juga ada yang menghafal Al-Quran. Jadi, mereka itu kita berikan kebebasan untuk menentukan. Tapi ada kewajiban, yaitu sekolah di pondok, namanya takhasus. Nah, yang besar-besar, itu yang ada di pegangan saya, setiap pagi jam 8:30, itu saya baca Ihya Ulumuddin. Kalau sore mau maghrib begini, biasanya tafsir Jalalain. Kalau malam, habis maghrib, biasanya kitab Fathul Wahhab. Kemudian sorogan, jadi tinggal nakeru teke arek-arek lah, dengan kata arek-arek kalau tirakate. Mbak Basir dengan ilmu rasa diculno, kudu ditirakati. Semua itu Mbak Basir. Nah ini Gus, jenengan bilang tirakat, saya teringat ini ada
pesan atau resep dari Mbah Basir itu? Mbah Basir sering mengistilahkan dengan istilah nomerialat tuwa nemu derajat. Gitu. Ini yang sering saya membaca artikel kalau ada kata-kata Mbah Basir itu sering pesan kepada santri atau mungkin keluarganya itu dengan istilah nomerialat tuwa nemu derajat. Ini pesan itu apa sering disampaikan kepada keluarga dan juga para santri, dan kira-kira itu maknanya apa Gus dari kata-kata itu? Basir itu hampir tidak membedakan antara anak dan santri. Itu kalau tahun didik anak itu makan tengah, bareng pengen ngaji ya bareng harus santri, dan santri itu semua mendengar hal-hal seperti itu disampaikan melekat. Maka jadi ciri-ciri santri di sini nomerialat tuwane nemu derajat, ditambah lagi lan karomat. Nah, pernah saya lacak, maksudnya jenengan kerah. Maksudnya apa? Ngendika nomerialat ya waktu muda itu jangan mengumbar nafsu, tapi tetap nyengkal apa jilat weteng nyengkal moto, puasa dan berani melek sahrul layali untuk deres bukan untuk maksiat. Nah, saya tambah setunggal Pak, ora kok jiret peteng nyengkal moto, tambah manteng ing pucuk ing grono, fokus terhadap persoalan, sehingga santri ini mboten cukup jaduk tok tapi kudu keramat. Suwe ben mandi. Nah, makanya kalau waktu mudanya itu sungguh-sungguh dia riyadhah, tirakat betul, menahan lapar, tapi malam tetap mutolaah, wiridan, kadang malam, ya insya Allah di waktu tuanya, dewasanya, setelah menikah, itu diberi kemuliaan oleh Allah. Ibaratnya orang sukses itu, di saat mudanya sukses, pasti di tuanya sukses. Itu masalah. Nah, terus ini Gus, agak sedikit ke sosial kemasyarakatan, ke politik Gus. Saya menemukan artikel pada masa mudanya Mbah Basir itu pernah bergabung dengan organisasi yang namanya Badan Perjuangan Republik Indonesia atau BPRI. Sebelum masuk BPRI, Mbah Basir juga masuk organisasi yang namanya Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Bahkan Mbah Basir ini, beliau ini sangat setia kawan. Setiap ada teman yang ditahan oleh Belanda, Mbah Basir itu mempelopori untuk berdiplomasi untuk membebaskan tahanan dari Belanda itu. Itu gimana Gus? Lengkap ceritanya Gus itu. Ternyata Mbah Basir juga aktivis ya. Cerita-ceritanya kiai-kiai yang pernah saya temui, ada yang Kiai Khalil Engkong, ada Mbah Madun. Dulu saya memang selalu mengikuti. Termasuk akhir-akhir saya ketemu dengan Kiai Raden Baiman Gunarto. Saya juga punya cerita yang lain dengan setelah ketemu itu. Mbah Basir waktu muda sebagai ketua pondok, ketua pondok Mbah Yasin terkenal kiai yang dogdeng gitu kan, dengan mandi. Juga ada tokoh Mbah Sanusi yang terkenal wali rakir. Nah, pada saat perkembangan seperti itu, Mbah Basir bergabung di organisasi tersebut. Bahkan ada cerita yang menarik itu, Kiai Ali Kiai Ali adiknya Mbah Dullah Salam, itu kan dulu sebagai apa ya, logistik ya sekarang, ya tentara yang bagian logistik yang kadang tukar uang juga beliau yang ngurusi. Nah itu pernah ditangkap, habis kan buruan itu ya, buruan dari Tereng Mulia, terus nginep di tempat pondoknya Mbah Yasin, terus dibudak ke selatan, ke tempat pasar itu ditembak, kemudian tertangkap. Nah tertangkap itu tak hanya di Rendeng, kan Rendeng, pabrik tebu, tahu pabrik tebu ya? Iya. Nah itu kalau ada tentara yang ditahan Belanda di pabrik tebu itu, nah, itu kalau sudah Kang Basir, dulu terkenal itu Kang Basir, Kang Basir yang datang, termasuk Kiai Said Mejobo juga itu muridnya Mbak Yasin yang dongkang-dongkang, itu kepala pondok kalau sudah Kang Basir yang datang, itu londo tidak berani.
Didatangi aja di situ di mana di Rendeng Wapi Tebu itu. Langsung diminta suruh keluar. Kang Basir tekoi, Kang Basir tekoi, payah kita diculno. Akhirnya Kiai Ali itu dilepas. Lebih daripada itu, dulu terkenal kan bambu runcing ya, senjata kita itu. Nyuwuknya di tempatnya Kiai Subki di mana di Temanggung di Parahan. Itu salah satu orang yang diutus dari sini yang nyuwok bambu runcing itu Kang Basir itu, Kiai Ahmad Basir itu. Dan itu disaksikan, diceritakan oleh Kiai Raden Muhaiminan Gunardo. Yang Kiai Basir jano fotone menceng lah. Saya korsek dengan bapak saya. Wah, jadi ini biar sampean diutus nyuwok ono anu bambu runcing. Iya. Malah zaman biyen Muhaiminan Gunardo iki jek nganggo atau auto aja cilik aku gede. Jadi perjuangannya sering memang pembebasan atau bahkan kalau mau nelpon kemana-mana itu yang diutus apa ya nelpon lewat Semarang, ke Semarang dulu, zaman dulu ke Semarang mana telepon. Terus cerita juga dari apa dari Gus Hafif itu menangi Mbah Madun menikah. Dari ceritanya saya Ki Hanafi, Mbah Kiai Madun bapaknya Ki Anik, menikah. Itu kan di sini kan beliau mantunya Mbah Yasin. Nah di sini itu banyak tamu-tamu bawa mobil-mobil Mbah Yasin itu Kiai Ampuh ya, karena pondok pesantrennya di pinggir jalan zaman Londo berarti kan Kiai Ampuh. Itu banyak Londo digeruduk sama Londo. Itu yang diperintah Mbah Yasin untuk ngomongi diplomasi dengan Belanda itu ya apa itu Kiai Basir itu yang seluruh karena saya diomongi ngomong akhirnya karena kumpul-kumpul dulu itu kan dilarang dikira ada apa-apa kan itu kalau yang ngomong Kang Basir ya alhamdulillah ceritanya gitu selesai. Banyak perjuangan kalau misalnya dulu ngomong sama aku nak gelem pahlawan ya aku nganggo pahlawan nih aku wong akeh wong kiai yang berjuang untuk NKRI tidak butuh gelar pahlawan akeh banyak gitu. Berarti Mbah Basir itu ahli diplomasi Gus ya itu ya dulu ya waktu mudanya ya bahkan sampai sepuh juga ya itu ya ahli diplomasi ahli menyelesaikan persoalan membantu teman begitu. Ya kesannya masyarakat beliau itu baik lah dengan pemerintah ya baik dengan masyarakat ya baik dengan anak kecil dengan orang perempuan dengan sekitarnya itu kesannya orang komunikasinya bagus. Nah, soal diplomasi itu kan kesimpulan orang saja. Ya. Terus ini Gus, selanjutnya Gus ini apa? Ini kan karya Mbah Basir yang mungkin yang sangat terkesan dan perlu diperhatikan para santri itu apa? Kitab apa? Yang diperhatikan para santri, Mbah Basir itu ya lakunya mudah ditiru, sederhana, mudah ditiru, dan itu gerapyak itu kalau santri. Mayoran seneng ngajak mangan bareng gitu. Gitu-gitu itu, ngajak mangan bareng, lomo. Jadi sabuke Mbah Basir ini sabu ijo ngene iki. Sabu ijo ngene iki biasane ana duwike. Iku sapa ana duwike nek jamaah niku anggar sing kira-kira ora dadi bilang ngene no. Kiai dia anaknya yang ngono putu-putu nih sampai niteni ayo anu gane mbah njaluk duwe ora usah njaluk wis digawe itu keseimbangan bermasyarakat ya begitu itu terus disiplin waktunya yang luar biasa disiplin waktunya orang tahu telat nanti undangan nggak tahu telat dan itu dirasakan oleh teman-teman banyak sampai ke luar negeri juga begitu oleh lilo awak era kepenak neng wong liya enak itu yang dilakukan kayak misalnya jak lunga umroh itu mengoreng Masjidil Haram zaman sepuh iki lho ya zaman sepuh akhir-akhir Masjidil Haram jaluk di bawa begitu dicolno tawaf ngalahke sing nom ke kondet-kondet lah pernah pada satu saat begini rentek atine Mbah Yai. Ayo aku rasa-rasa atau apa? Monggo to karep mlebu nek to.
Loh, begitu masuk ku dicolokno karo pangeran, ana wong dempor tawaf, ya Allah kuwi aku ngerti perasaan elek ngene kok wis langsung dituduhno pangeran. Ya model-model ketajaman hatinya itu dan kedekatannya itu, penyadaran rasa syukur dan tawaduknya itu bisa dipotret langsung oleh santri. Gampang. Ini yang luar biasa. Bar tawaf bar sa'i niki apa? Rek guyokne iki. Ngejak tuku es krim. Saya tahu, udah tuku es krim. Ya ora aku tak ono juri barang ya ngono, mau barang ya ngono dijak tuku es krim. Ora kok beliau yang seneng es krim itu ndak wong-wong sepuh ya. Nek butuh nyenengno sing nom. Iya. Pernah dari Said Muhammad, saya, Gus-Yen, Mbah Dur, banyak kiai-kiai yang saya ajak tempat Said Muhammad. Kasih apa jenenge kuwi? Gemblong kurma. Semuanya dikasih di bawah sisir. Iwan digawa dhewe. Kasing Gus-Yen pripun? Wah, niku wonten Gus Badawi. Mboten kesane kula betong, nek diutus Dawi ndak Dawi darani double. Luar biasa, itu glue atau sudah ya band hiburan sampean-sampean. Begitu-gitunya itu sampai Kiai Zen Lasem itu Gus Zen itu apa sih lu Pak Suryana lu tingkah lakunya kok kayak Mbah Hamid. Nah ini orang-orang yang dekat-dekat itu dicontoh oleh Pak Zen. Jadi berarti begitu. Ya. Nah ini Gus, ini ada alumni dari Darul Falah yang bergabung kepada kita. Ini saya minta ya pendapatnya bagaimana tanggapan salah satu alumni Mutakhorij dari Darul Falah ini. Ya, Assalamualaikum ya. Mas Mukhlisin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mukhlisin sudah bergabung. Panjenengan sebagai salah satu Mutakhorij dari Darul Falah, Mbah Basir. Silakan mungkin panjenengan punya kesan-kesan yang perlu disampaikan supaya publik ngerti. Monggo Mas Mukhlisin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun sewu Rama Yai Ahmad Badawi. Derek matur sekedhik. Nuwun sewu menawi mangke wonten ingkang lepat nyuwun tulung dipun leresaken. Keranten niki napa? Kula kan termasuk santri awam nalika semanten. Dados menawi wonten kathah ingkang lepat nggih nyuwun dipun maklumi kemawon. Nggih. Sesuai tema ingkang dipun angkat wonten sonten menika inggih punika meneledani perjuangan Syekhina wa Murabbi Rohina Kiai Ahmad Bashir, Kiai Haji Ahmad Bashir, qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhariyahu wa yu'li darajatihi wa a'ada alaina min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Rama Yai Ahmad Badawi Bashir ingkang kawula hormati, ingkang kawula takzimi, ingkang senantiasa kami nantikan mauidhah hasanahipun. Ghost meeting wonten ing sonten menika Bapak Dr. Muhammad Saihan Muhid ingkang kula hormati lan sedaya pemirsa live streaming Rabu di Makkah, istilahipun host menika Ramadan bersama ulama menjelang buka di rumah ingkang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing taun menika kita tasih pinaringan panjang umur saged kepanggih wulan Ramadan warsa 1992 Hijriah. Kanthi pinaringan taufik saha hidayah iman Islam sehingga kita tasih saged menunaikan ibadah puasa saha nderek berbagai kajian ilmiah kangge saha dalunipun saged ngisi kanthi qiyamul lail, tadarus Al-Qur'an saha zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun matur nuwun sanget dumateng host meeting wonten sonten punika nggih Bapak Dr. Muhammad Saihan ingkang kula hormati, sejatosipun nggih sebetulnya kalau saya yang dipilih untuk memberikan semacam testimoni itu jauh dari kata valid dan komprehensif. Amargi sebetulnya kami pada waktu itu menjadi santri di Darul Falah itu juga tidak terlalu lama.
sekitar kurang lebih 3 tahun, sehingga kami merasa tidak cukup waktu untuk memotret dan merekam apa yang menjadi keseharian Romo Syekhina wa Murabbi Rohina Kiai Haji Ahmad Bashir pada waktu itu. Karena tahun berapa Mas Nusin di mondok di sana? Mulai tahun berapa sampai tahun berapa? Saya mulai mondok itu sekitar mulai pertengahan bulan Juli tahun 1997 bersamaan ketika itu saya juga mendaftar kuliah di Setain Kudus pada waktu itu, dan menjadi angkatan pertama Setain Kudus pada waktu itu, karena sebelumnya masih IAIN Wali Songo cabang Kudus pada waktu itu. Sampai dan tahun 2000 berarti? Kurang lebih sampai tahun 2001 lah. Karena pamit resminya kepada Romo Yai Haji Ahmad Bashir itu pada tahun 2001 setelah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa. Oh ya, lanjut. Dan pada masa saya nyantri itu sebetulnya banyak nama-nama besar yang juga nyantri pada itu, sehingga sebetulnya saya itu kami tetap termasuk santri yang tidak menonjol pada masa itu, karena bersamaan saya nyantri itu nama-nama besar yang lain itu ada seperti Kang Saifuddin Zibri dari Pantur, kemudian Kang Harsono dari Mayong, Kang Muhyiddin dari Pati, Gus Ahmad Udofir, putra Romo Kiai Haji Umar Suhaimi, pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Permas berarti Purwodadi, Kang Kisbi yang sekarang dosen di IAIN Kudus, temannya Pak Dr. Saihan itu yang satu kantor. Kemudian Kang Ali Gukron yang sekarang pengasuh pesantren Darul Furqon Jekulo Kudus, yang mungkin juga ini termasuk di bawah Pondok Pesantren Darul Falah Mbok Menawi. Kemudian ada Gus Ahmad Hanif, Gus Muhammad Anas dari Ngelambu yang termasuk putra salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Darul Masyruh Kelambu. Yang kebetulan Gus Ahmad Hanif dan Gus Anas ini mondoknya di Pondok Pesantren Darul Falah 2 yang otomatis mempunyai kedekatan lebih dekat dengan Romo Kiai Haji Ahmad Bashir, karena Pondok Dafa 2 ini kan berdekatan dengan dalam beliau Syekhina wa Murabbi Rohina Kiai Haji Ahmad Bashir. Dan masih banyak nama-nama besar yang lain, sehingga sebetulnya kalau dimintakan testimoni itu nama-nama besar itu yang mungkin lebih komprehensif dan lebih valid untuk memberikan testimoni. Tapi karena saya sudah terlanjur ini diminta untuk memberikan testimoni, ya dari kacamata keawaman kami sebagai santri pada masa itu dapat kami tangkap beberapa hal yang sebetulnya ini juga sudah sering ngendikake dening Romo Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir di berbagai pertemuan. Antara lain yang dapat kami sampaikan, yang pertama bahwa beliau Syekhina wa Murabbi Rohina Kiai Haji Ahmad Bashir itu selalu istiqomah dalam mengajar santri, baik di Pondok Pesantren Darul Falah sendiri maupun di Pondok Al-Qaumaniyah yang Pondok Kayu itu. Seingat kami pada waktu itu jadwal mengajar beliau kalau pagi waktu duha itu di Pondok Dafa 2, kurang lebih ya antara jam 8:30 sampai jam 10 atau sampai jam 11. Setelah itu nanti baru melayani menerima tamu sampai waktu duhur. Kemudian yang kedua, keseharian yang kami tangkap dari Romo Kiai Haji Ahmad Bashir yang kedua adalah keistiqomahan beliau dalam menunaikan sholat berjamaah di Masjid Jami Jekulo Kauman. Khusus untuk sholat subuh beliau menjadi imam. Hal ini menjadikan bagi kami yang di Dafa 1, karena kebetulan saya dulu menempati pondok di Darul Falah 1 yang dekat masjid. Ketika Romo Yai Haji Ahmad Bashir itu setiap lewat di samping pondok itu pasti beliau itu akan berdehem gitu. Dan ini otomatis bagi kami yang di Dafa 1 itu menjadi alarm untuk segera bangun dan segera mengikuti beliau untuk melakukan sholat jamaah, sholat subuh di masjid. Kemudian yang ketiga, beliau juga istiqomah
dalam berkhidmah kepada guru beliau. Yang dapat kami lihat, ini juga sering disampaikan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Badawi dalam berbagai forum, bahwa ini juga kami lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, bahwa Romo Kiai Haji Ahmad Bashir itu istiqomah setiap ba'da subuh, setiap hari itu pasti akan ziarah ke makam Mbah Abdul Jalil dan Mbah Abdul Qahar. Kemudian ba'da asar di makam Mbah Sanusi dan Mbah Yasin, yang di mana Mbah Yasin notabene-nya adalah guru langsung dari Romo Kiai Haji Ahmad Bashir. Kemudian yang keempat itu kesabaran dan keramahan beliau Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Ahmad Bashir dalam melayani tamu dari berbagai macam golongan, berbagai macam pangkat dan jabatan. Beliau tidak membedakan itu tamu dari kalangan biasa ataupun dari kalangan pejabat, itu pasti akan dilayani secara sama, tidak ada perbedaan, dan di ruangan yang sama, di ruang tamu beliau yang di dekat dengan Dava 2 itu. Bahkan kalau dengan para santri itu ini kan umumnya beliau menerima tamu itu kan kalau pagi itu kan setelah mengajar yang di Dava 2 itu yang dari setengah 9 sampai jam 10 itu, setelah itu kan terus menerima tamu. Tetapi untuk para santri Dava sendiri itu kadang ada yang sowan ke Romo Yai itu habis dari makam Mbah Abdul Jalil itu langsung ngintil beliau, langsung ikut bertamu, biasanya sih untuk minta ijazah padang ati atau tolak sihir atau hizib-hizib itu. Kemudian yang sangat legendaris dari beliau, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir, antara lain beliau Syekhina Murabbi Ruhina Kiai Haji Ahmad Bashir itu punya wejangan legendaris, antara lain santri kudu wani riyalat, enome riyalat tuwa bakal nemu derajat. Riyalat ingkang dipun maksud dening Romo Kiai Haji Ahmad Bashir kala wau sampun dipun ngendikaaken dening Romo Kiai Haji Ahmad Badawi, inggih punika jiret weteng nyengkal mata, berani berpuasa, berlapar dahaga di siang hari, dan malam hari itu harus berani untuk tidak tidur. Tidak tidur ya. Tidak tidur itu bukan untuk hanya begadang, tetapi juga untuk wiridan, untuk mutolaah, untuk deres dan lain-lain. Ini kalau yang santrinya santri tulen pasti ini akan dilaksanakan. Tetapi yang rodok bandel ya biasanya begadang dulu gitu kan. Biasa kalau santri kan ngerokok dulu, ngopi dulu dan lain-lain. Kemudian santri ojo boyong kejaba kawin utawa ngulang. Dan ini mungkin sedikit banyak juga terjadi menjadi pengalaman hidup saya, dan saya ketika boyong itu dalam waktu yang tidak terlalu lama juga langsung menikah. Kemudian tadi juga sudah disampaikan sopo sing rupek hajate kebuk dalaile makbul hajate. Artinya pasti para santri di Darul Falah itu pasti sudah melaksanakan yang namanya puasa dalailul khairat, sehingga wejangan beliau apabila ada santri kok hajate itu rupek, sulit kebutuhannya itu sulit tercukupi, wiridlah dalailnya. Insya Allah nanti kalau diniati ikhlas, insya Allah nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima wejangan beliau adalah santri iku anakku donya akhirat. Dan yang terakhir yang dapat kita teladani dari semangat beliau Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Ahmad Bashir adalah dalam merawat kerukunan, persatuan dan kesatuan. Hal ini tercermin dalam kebijakan pondok pesantren yang ada di Jekulo, di mana santri itu diberikan kebebasan untuk mengaji kitab apapun dan kepada kiai siapapun di seluruh pondok pesantren yang ada di Jekulo Kudus. Sehingga dalam hal ini
pesantren di Jekulo itu sudah menerapkan yang istilah ngetrennya sekarang itu kemerdekaan belajar. Yang sehingga sebelum istilah kemerdekaan belajar itu ngetren saat ini, sebetulnya di pondok pesantren yang ada di Jekulo itu sudah menerapkan kebebasan belajar sudah sejak dari dulu. Sehingga kalau sekarang baru rame ada kemerdekaan belajar itu sebetulnya sudah ketinggalan zaman itu sebetulnya. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kepada Romo Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir apabila ada beberapa hal yang mungkin kurang pas, yang mohon nanti agak diluruskan sehingga hal-hal yang kurang pas nanti bisa tidak menjadi kesalahpahaman di kalangan publik. Dan terima kasih juga untuk host meeting sore ini Bapak Dr. Muhammad Saihan Muhid yang kami hormati. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhyiddin, salah satu mutakhorrijin dari Pondok Darul Falah. Dan ini Gus Badawi kembali, ternyata memang Mbah Basir ini cukup menarik untuk kita hayati, untuk kita tiru dalam perjuangannya itu, ya. Karena ternyata ini sambil mungkin saya maknai akhir karena sudah hampir selesai waktunya ini. Saya tadi menangkap dari disampaikan Gus Badawi sama Mas Mukhlisin selaku mutakhorij itu, ternyata kesan selama ini yang namanya orang pesantren itu dikesankan hanya tahu masalah agama saja, ternyata tidak. Mbah Basir itu sosok orang atau ulama yang sangat menekuni ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu sosialnya cukup bagus. Seperti tadi itu solidaritas membebaskan tahanan, tawan Belanda juga begitu getol. Dan Mbah Basir juga punya kemampuan diplomasi yang luar biasa. Sehingga makna yang kita ambil itu seorang kiai itu ternyata itu dapat saya katakan serba bisa begitu. Urusan agama jelas otomatis, urusan masalah sosial kemasyarakatan juga bagus sekali. Sehingga sosok seorang kiai itu menurut saya cukup lengkap, sosialnya ada, kemudian ideologi agamanya juga ada. Gitu. Ini yang perlu ditiru. Maka para santri itu ketika nanti mondok itu ya jangan hanya mendalami ilmu agama secara ritual dogmatis, tetapi juga ilmu-ilmunya harus bagus juga. Nah ini mungkin, dan mungkin ada kesan terakhir yang disampaikan, pesan-pesan kepada santri Mbak Gus Badawi. Monggo kami silakan. Ya, terima kasih. Memang meneladani itu potretnya banyak, tinggal semakin banyak yang bicara semakin banyak teladan. Yang perlu dimengerti, dan yang akhir saya perlu mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak saya, Pak Basir, yang memang jadi kiai itu sejak umur 20 sampai umur 93 tahun. Jadi pengalamannya banyak. Wafatnya usia 92, Gus. Bapaknya Bapak 93 Hijriahnya, kalau miladiahnya 90. Saking banyaknya santri. Nah, kalau seperti Mukhlisin itu paling generasi yang keberapa gitu ya. Saya sudah di rumah itu 96 sudah kawin. Ya, di rumah udah ngerti gerak-geriknya saya. Nah, itu mungkin cicit ya. Jadi kalau misalnya mbahnya Aslam, terus Kang Mudasir, bapaknya Aslam, terus anaknya, jadi muridnya apa semua. Nah, itu. Nah, semoga apa yang disampaikan kepada santri itu masih melekat untuk memberikan jawaban terhadap repotnya zaman ini. Itu Bapak sih selalu mbok piye kaya apa repote zaman, santri tetap kudu ngaji. Omah utawa wis nang omah utawa jeneng pondok, senjatane santri kudu iso ngaji. Terus niru kiyaine, muga aku iso ngene iki, muga kiaiku. Ane nek golek guru sing genah, supaya guru kuwi mbok sampai kapanpun mesti bakal ditiru. Sampai digowo sampai mati ya wejangane guru. Wejangane guru itu yang dibawa kemana-mana. Makanya santri itu bisa diukur oleh akrab dulu bagaimana dengan sekarang. Mungkin waktu hidupnya akrab, tapi setelah meninggal tidak pada ziarah itu.
ngapusi jadi. Ada cerita ngono ngene terakhir awakmu zarah ning ngene kubure kiai iku ping pira. Lah iku sing penting nyambung batin iku ya nyambung akhirat lewat kuburan. Senengane Mbak Basir iku kuburan. Kula saking menika santri-santri selain ngaji juga jangan lupa hadroh kepada beliau, hadiah Fatihah, tetap ilmunya dibaca, yang temannya yang lupa wiridannya diingatkan dalailnya, diingatkan Al-Qur'annya. Al-Qur'an di sini ini 1 tahun 1 bulan 15 hari, wiridannya sehari 1 juz. Kalau dalail wiridannya 1 khatam sekali atau sehari khatam sekali atau 1 masjid khatam sekali. Kalau Al-Quran sehari 1 juz. Kalau baru-baru one day one juz sudah ketinggalan. Sejak dulu Bapak saya itu santrinya one day one juz. Iya, iya. Dan wiridan-wiridan yang lain. Kemasyarakatan jika cuma minta kepada semua komponen masyarakat untuk mendukung pesantren secara umum dan secara khusus adalah dukungan moral masyarakat terhadap pasca di pesantren untuk hidup di masyarakat. Marilah masyarakat terbuka saja, dan kehadiran para santri itu ada manfaat dan barokahnya di daerahnya. Saya kira hanya itu, nanti cerita banyak. Iya, iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Gus Badawi, terima kasih Mas Mukhlisin yang sudah bergabung pada sore hari dalam acara Rabu di Makkah, Ramadan bersama ulama, diskusi menjelang buka di rumah, gitu ya. Ini istilah kami yang kami gunakan. Dan dari perbincangan ini saya memiliki kesan gitu Gus, atau pendapat atau makna. Yang pertama bahwa Mbah Basir itu yang perlu kita teladani diantaranya dari sekian banyak itu adalah yang pertama tentang istiqomah dalam segala hal. Ternyata Mbah Basir sangat istiqomah, sehingga dengan istiqomah itu akan menjadikan orang yang akan ya sukses di masa depan. Dan yang kedua yang sangat penting kita perhatikan apalagi di era sekarang ini adalah keteladanan Mbah Basir itu dalam menghormati atau tawadhu kepada guru. Tadi ditanya menarik sekali kepada Mbah Yasin dan kiai yang lain itu. Di era sekarang ini perlu para santri, para murid ini perlu meniru akhlak Mbah Basir ini adalah bagaimana menghormati guru, menteladani guru, mentawadhu kepada guru. Karena tidak ada istilah mantan guru dan tidak ada istilah mantan murid. Yang ada adalah guru selamanya akan guru, murid juga selamanya akan murid. Ya, mudah-mudahan para santri, para pelajar yang ada di Indonesia ini bisa menteladani akhlak Mbah Basir, terutama dalam hal istiqomah dalam kehidupan, dan yang kedua bisa hormat dan taat kepada para guru kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Mungkin itu Gus yang kami maknai dialog pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Gus Badawi yang sudah kerso bergabung kepada kami, Mas Mukhlisin sudah bergabung kepada kami dan memberikan testimoni. Semoga forum ini memberikan inspirasi untuk semuanya dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari saya, kita tutup dengan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan kami dari Yayasan Tasamuh Indonesia Mengabdi dalam acara Rabu di Makkah, Ramadan bersama ulama, diskusi menjelang buka di rumah. Semoga bermanfaat, dan saya selaku moderator atau host meeting pada sore hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekurangan. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.